Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sambil Santai bersama saya Maya, Mbak I, Linda. Semoga kita semua tetap sehat, Amin. bahagia, berlimpah rezeki. Amin. Amin. Jangan lupa tetap semangat. Teman-teman semua suka emas gak? Suka kan? Suka lah, Itu pagi pertanyaan perempuan. apa? Tunggu. Emas Ini apa? emas apa dulu? Mas Perempuan, maksudnya. Mas Mario. Mas maksudnya. Atau mas yang lain ini. Mas. Berarti emas cerewet nggak? Tergantung. Makanya emas atau emas? Mas. Oh, kalau emas itu Mas, cerewet. cerewet. Tapi kalau emas saja, nah itu pendiam. Itu sangat pendiam itu, Pak. Oh, ternyata ungkapan diam adalah emas dari situ kali ya. Dari mas. Oh, bukan. Dari emas. Dari emas. Oh iya ya, bisa jadi sih. Diam Kayaknya. adalah emas. Emas. Ya, Ya, emas karena- adalah diam. Karena emas itu diam kalau nggak dibawa emasnya. emas itu bikin diam soalnya. Bener. Emas itu bikin diam, yang tadinya ribut coba begitu ada emas langsung senyum sendiri gitu. Iya, bisa jadi sih. Diam itu adalah emas. Karena emas itu suka diam. Yaudah, kita bicara itu aja ya, Oke. tentang Ya, diam adalah emas. Ya udah, berarti nggak usah banyak ngomong. biar jangan banyak emas. Jadi konten ini kita akan diam. Saya lagi kecil tuh denger prinsip apa? Bukan prinsip. Ungkapan ini Ungkapan ini. diam Diam itu adalah emas. Heeh. Dalam hati itu pikir ya udahlah nggak usah banyak ngomong, diam aja lah biar emasku banyak gitu. Ya kan? Lagi Datang kecil. dari mana ya? Lagi kecil kita kan dari lagi kecil kan. Nah, terus ternyata terbukti nggak tuh? Enggak. Jadi maksudnya kita nggak boleh diam sekarang dong? Oh iya. Iya, jadi Berarti diam emas itu apa, Mbak? Prinsip ya? prinsip Prinsip ya. bahwa diam itu bisa membuat kita beruntung, mungkin maksudnya ya. Jadi emas itu dianggap sebagai suatu keberuntungan lah gitu. Artinya mungkin itu sesuatu yang bisa menyelamatkan kita gitu loh. Dengan diam itu. Menyelamatkan. Saking selamatnya atau saking bagusnya gitu kali ya, dengan diam itu sampai diibaratkan sebagai emas itu. Emas itu kan sesuatu yang sangat berharga ya gitu loh. Iya, betul. Dan dia kalau disimpan diem, nggak kelihatan sama orang, nggak kedengeran suara. Tergantung. Baik emasnya Kalau maupun emasnya yang banyak. menyimpan. Baik. Emasnya banyak bisa bunyi itu. Bunyi bener. Wah, itu mah kalau emas dibawa kabur itu bunyi itu kayaknya gitu loh. Bunyinya bukan emas. Maling. Iya benar. Bunyinya maling gitu loh. Ya, jadi emang benar Kak. Jadi kalau ungkapan diam adalah emas itu adalah ungkapan bahwa apa ya, di situasi tertentu sebaiknya kita itu Diam. diam gitu loh. Tapi situasi yang seperti apa nih kira-kira? Ya, situasi yang lagi sensitif, misalkan lagi perdebatan kali ya. Perdebatan gitu. Atau emosi, misalkan seseorang lagi iya. emosi. Kayaknya lebih cocok itu tadi. Iya. Jadi kayaknya mungkin kalau kita lagi kita maupun ada orang yang sedang dalam kondisi emosi gitu, ya sebaiknya kita mengalah gitu kali ya dengan diam gitu loh. Mendinginkan suasana. Oh, berarti itu situasinya panas ya? Genting, Memanas. memanas. Genting. Kesannya kayak mau detik-detik proklamasi ini situasi genting. Atau ini mungkin suasana di mana ada potensi membahayakan lah gitu loh kalau kita ngomong. Berarti kalau ada maling kita diem aja. Jangan Kita ngomong itu kalau kita ngomong ketahuan. Kalau kita ngomong ketahuan. Itu namanya jadi serba salah ya kalau misalnya situasinya dibuatnya iya. lagi ada maling. Tapi bener kan? Kalau ada maling kita diam. Terus kita pakai ungkapan itu, diam adalah emas. Janganlah. Jadi gini, kalau diam adalah emas itu ada Suasananya gimana? Gimana kita harus diam. Ya. Misalkan di suasana yang lagi tadi apa bilang genting atau konflik-konflik yang memicu keributan itu, atau perdebatan. Ya untuk menyelamat cari aman lah.
itu lebih baik diam gitu atau kan. untuk supaya situasi itu tetap kondusif, Ya. tidak makin parah gitu Iya. ya. Terutama kita kalau misalkan orang berdebat nih, kita mau masuk tapi nggak tahu nih temanya apa, misalkan yang sedang itu kan makin memanas kan. Ya maksudnya makin memanas kalau kita ikut campur katanya. Campur, ya udah, Sudah nggak usah di ini kata. Siapa lu? Ya, makin udah kita dimarahin, kita kena tonjok gitu loh. Karena kan nggak tahu juga gitu kan. Jadi harus ada ilmunya berarti. Jadi tahu. Apa ilmunya? Ilmu. Ini kayaknya yang suka ngelmu nih kayaknya. Bukan ilmu hitam. Bukan ilmu hitam, tapi ada apa? Bukan tips juga ya? Bukan. Jadi itu apa sih? Kayak- Kalau misalnya kita diam itu apa sih untungnya? Banyak sih untungnya. Ya, Bisa selamat tadi. menyelamatkan diri. Menyelamatkan kepentingan itu. Menghemat energi kayak tukang itu listrik. Kerja sama dengan PLN. Maksudnya menyimpan energi. Yang jelas menghindari konflik. Jadi situasinya misalnya kita lagi berdebat dengan orang lain misalnya. Udah gitu kalau kita terus jawab misalnya dengan argumen kita, meskipun mungkin kita di sisi yang benar ya istilahnya. Tapi kalau itu lama-lama istilahnya makin panas, makin tidak nyaman, makin meruncing lah itu masalahnya. Ya udah, Diam aja. sebaiknya kita pilih sebagai pihak yang mengalah lah dengan ya udahlah diam aja lah dulu gitu loh istilahnya. Sampai suasananya agak mereda mungkin kayak gitu ya. Berarti ada saatnya kita itu diam, ada saatnya berbicara. Oh iya dong. Harus tahu tempat, situasi, Iya. kondisi. Jadi benar, Lengkap. ya, kita memang perlu tahu kapan kita harus bicara. Tapi juga kita harus tahu kapan kita perlu diam. Dan masalahnya itu nggak mudah sih. Iya. Gemes ya. Terkadang pengen Kita kalau berdebat itu kan gemes banget. Iya. pengen ikutan ngomong Udah sampai ubun-ubun gitu ya, apalagi kalau dalam Kalau nggak kondisi udah emosi. gitu. Oh, gemes banget. kayaknya rugi gitu. Kayaknya Gemes. rugi kalau Nggak berdebat. Tidak ikut berdebat. Tidak melontarkan apa yang kita paham gitu ya. Ya, tapi kalau kita di posisi itu, di posisi yang mengarah ke konflik, ya itu memang kita untuk menyelamatkan diri lebih baik Mendingan diam aja dulu gitu lah. ya. Diam dulu aja. Jadi apa? Diam itu bisa membantu kita ya. Bisa sangat membantu. Membantu kita dan pihak itu sebetulnya Iya, ya. iya. Dengan diam Iya, kita iya. itu Dia secara- juga jadi reda gitu kan, nggak maksudnya emosi terus meskipun dia terus-terusan at least nggak ada yang nyaut. nggak ada yang nyaut. Nggak nambah. Kita lah, tidak gitu. menjadi bahan bakar dia lagi Iya. gitu lah istilahnya kan gitu. Karena takutnya makin panas kebakar dua-duanya nanti Udah. akhirnya ujungnya gitu. kayak yang sekarang lagi viral ya. Silat. Jadi bener ya hemat energi. Artinya kalau lagi situasi panas matiin lampu gitu. Iya. Jangan nyalain kompor. Jangan nyalain kompor. Tapi kompornya kompor listrik gitu. Iya, Jadi bener matiin lampu. Cekrek kayak gitu loh. Tapi bener kan kita kalau emosi, kalau apa kan kita kan bener-bener yang menghabiskan energi banget. Ya karena kan kita totalitas. Iya, Namanya menggebu-gebu. menggebu-gebu gitu loh. Jadi apa? Itu pokoknya diam itu bisa menyelamatkan kita dari peperangan lah. Iya. Peperangan apa nih? Ya itu Antar semut. misalnya perang Segala mulut macam. ya kan, perang pemikiran, perang pendapat ya gitu Perang kan. Banyak. Perang Perang dingin dingin. itu kayak apa sih? Perang dingin itu ya diem. Diem-dieman. Oh iya, kalau misalnya ini lagi perang nih, lagi ribut berdua, udah gitu kita milih diem gitu kan. Tuh dia diem, milih diem. Itu kali yang disebut perang dingin ya. Semua diem Perang dingin. Biar ketemu juga langsung diem gitu, nggak mau negor. Anyep. Gengsi gitu ya, gengsi. Ya udah berarti apa Bu Linda kita harus Kita harus cerdas. iya Iya, kita harus Dalam cerdas melihat dalam melihat situasi, situasi, keadaan, di mana kita perlu diam, di mana kita perlu berbicara. Ya, jadi harus pandai iya. melihat. Jika apalagi keadaan. terutama kalau kita mungkin harus jeli kali ya. Apakah keadaan itu udah makin menjadi sensitif gitu loh atau masih baik-baik aja gitu. Nah, itu mungkin yang dimaksud Bu Linda tadi, kita harus cerdas itu. Ya udah kita pandai-pandai lah, misalnya emang ini agak-agak mulai nggak enak gitu. Ya, kita diem gitu.
misalkan kita datang nih ke suatu kayak ke rumah teman misalkan ya, tiba-tiba teman itu lagi ada cekcok Nah, gitu kan, cik lagi gitu. cekcok gitu kan. Kita liatin. Ngumpet lah. Lu kok ngumpet lah? Biasanya ibu emaknya malah nonton. Makanya kita Udah mulai liatin. panas. Kita malah jongkok di depannya Liatin. nonton. Terus siapa yang menang? Udah mulai panas. Ngumpet aja. Ngumpet aja. Ngumpet tapi malah ini nyiram. Ngumpet tapi ngintip. Ngintip nggak mau ketinggalan berita gitu ya. Iya. Ya seolah-olah itu kalau misalnya ada kondisi di mana kalau kita ibaratkan api gitu ya, itu tuh ada api kecil tuh udah mulai terpercik tuh istilahnya gitu loh. Nah, kita jangan jadi orang yang makin nambahin manas-manasin, ngipas-ngipasin, istilahnya betul. Artinya jangan jadi orang yang suka ngompor-ngomporin, ngipas-ngipasin sehingga bara api itu makin besar gitu loh. Sebaiknya ya udah kita jadi Telan pihak aja. yang debus dong, telan api. Iya. Jadi pemadam kebakaran. Apinya kan kecil, panggil pemadam kebakaran. Banjir. Tiup aja. Iya, jadi kita Jangan pokoknya memanasi berarti. pokoknya memilih diem kali. Diem itu ingat, diem itu adalah emas. Cuman tidak terbukti seperti kata Bu Maya tadi yang dari Emas kecil dia beneran. diem harapannya jadi banyak emas. Nungguin emas. Terlalu diem baik itu maksudnya gitu loh. Ya, itu kadang Berarti kayak misalkan gosip, bukan gosip ya. Misal kita gosip. saling mendengar gitu ya. Si Anu ngomongin si Anu. Nah, terus kita sebagai perantara kita nggak mungkin menyampaikan sama si itu begitu nggak sih? jangan, Salah ya? Itu bukan. salah lah. Bukan. Maksudnya Itu sih membuat ajang perang baru. Oh iya benar, provokator itu. Itu membuka ini celah perang baru itu. Di sini udah perang, Anda menciptakan perang yang lain, Biar cabang. seru. Menambah cabang itu namanya. Gitu. Jangan ya, itu mah bercanda. Kalau misalnya lagi ada yang gosip seperti itu tadi, selama gosipnya masih batas wajar dan tidak membuat suasana menjadi makin buruk, itu mungkin masih ini. Tapi kalau misalnya si pergosipan yang kita perhatikan ini tadi udah menjurus sesuatu yang tidak benar istilahnya, ya mungkin di situ saatnya kita bisa juga masuklah dalam pembicaraan atau suasana di mana kita saatnya bicara gitu loh. Tapi kalau situasinya udah nggak bagus, nggak kondusif, ya udah sebaiknya kita diam aja gitu loh. Tapi diam itu nggak selalu buruk ya. Benar. Iya benar. Diam itu nggak selalu buruk. Terkadang kita lagi emosi pun diri sendiri ya, lagi emosi daripada kita keluar ngoceh gitu. Ngoceh kan ya, selain orang terdekat dulu ya, orang rumah misalkan kena, ataupun nanti kalau keluar kan teman atau tetangga. Iya betul. Ya udah lebih baik diam aja lah di rumah gitu. Tapi ada loh pembelajaran yang karakter kita mau ngedidik anak. Saat kita marah sama anak, lebih baik kita menyelamatkan diri agar kita nggak marahin dia nih sampai kita tenang. Jadi kita diam dulu nih. Kita diam dulu sampai meredakan kita nih. Ya itu benar. Baru kita menyampaikan baik-baik ke sana. Itu udah pernah baca tuh. Tapi mudah nggak tuh kayak gitu tuh? Susah. Susah karena kita sekali ya. menahan emosi. Menahan berat gejolak. sekali. Iya, karena kan apa ya? Iya. Manusiawi banget sih bahwa kita itu pengennya kan marahnya mengeluarkan amarah gitu. Mengeluarkan emosi, mengekspresikan gitu. Cuman emang benar kalau misalnya kita bisa melatih untuk dulu. Nanti dulu. Sabar dulu. Sabar, ada waktunya ntar ributnya. Bener. Itu jadi kayak inian terapi. Terapi menghadapi emosi. Tapi kayak kalau lagi emosi lupa. Kadang-kadang tarik napas aja lupa. Ngos-ngosan ya. Lupa napas. Gimana ya? Itu teori doang gitu loh ya istilahnya ya. Memang susah ya. Istighfar lah. Iya. Cuman kembali ingat aja bahwa memang susah, diusahain aja lah. Karena memang diam itu tidak buruk sebetulnya. Tidak selalu buruk lah gitu loh. Jadi kapan sih sebetulnya kita tuh harus diam itu? Harus diam. Kapan kita harus diam? Kapan kita harus saat diam? kita lagi emosi pertama. Lagi emosi. Berarti itu kan untuk diri kita ya. Terus kalau untuk orang lain ya itu tadi menghindari
konflik, Konflik. konflik Iya, atau jadi perdebatan yang lebih parah ya, lah jadi kita lebih baik diam aja lah, nggak usah nimbrung gitu apa kan. kusir Oh, debat Ah. kusir. itu tuh Kusir itu Debat ya? kusir. yang kita Kusir, dudukin. hus. Itu apa kusir itu? Salah. Yang Debat Pak Kuda kusir. itu. Oh iya, iya benar. Oh iya, Pak benar. kusir. Pak Oh, Kusir. Kusir yang sedang bekerja. Iya betul. Debat kusir. Debat kusir. Terus apa hubungannya Debat sama kusir. Pak Kusir itu tadi ya? Debat kusir. Oh berarti Oh. Pak Kusir itu yang suka berdebat Kayaknya kayaknya. Berdebat Berarti sama pakai siapa? Sama namanya. kuda. Iya. Berdebat sama kuda gitu. Terus Terus ini kayaknya lebih utamanya kalau kita itu tidak Punya ilmunya. sebaiknya kita diam. maksudnya karena supaya kita tidak salah memberi informasi. Betul, tidak salah ngomong, Dan tidak untuk salah menyelamatkan diri juga. Iya, Dari iya, apa? betul gitu loh. Pokoknya- Daripada konflik berkepanjangan, ya kan? Terus Baik untuk mereka, orang lain ataupun kita. itu dalam situasi konflik gitu loh. Ya, ya, Cuman betul. kalau misalnya kita dalam kondisi ingin menyampaikan sesuatu gitu loh, tapi kalau kita ingat bahwa tunggu. Bener nggak ya ini? Ini bener nggak ya? Berarti Takutnya nggak ini yakin salah ya? gitu, Nggak nggak yakin sama yakin jawaban kita nih. dengan pernyataan kita yang takutnya malah salah itu, nah itu juga sebaiknya kita diam lah gitu loh. Artinya kalau apa ya, kurang informasi gitu ya. Iya. Iya. Kita Kurang cari tahu ilmu. dulu. Kurang ilmu. ilmu. Kurang ilmu. Ilmu. Kurang ilmu itu Ilmu. tadi sebaiknya ilmu. Kurang ilmu. Kurang ilmu. Kita kurang ilmu. Sebaiknya kita cicing. Nah, hilang deh. Sebaiknya. Nah, Jadi cicing adalah emas itu memang mungkin emang itu banyak bisa kita terapkan kalau misalnya kita emang tidak yakin, ilmunya Saat- kurang, Saat informasinya debat kusir. juga nggak jelas misalnya kayak gitu. Iya. Atau misalnya gini, misalnya kita dengar berita ngomong nggak jelas, terus udah gitu itu kita sampaikan ke orang Iya, lain ntar gitu loh. bisa-bisa nyampe lagi ke Udah gitu tambah. orang yang mendengar ini juga kurang jelas dengar dari kita, dia sampaikan ke yang lain. Itu lama-lama jadi kayak bola salju loh. Iya. Di ujungnya nanti itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Iya. Padahal itu awalnya dari kita yang salah ini informasi. Ya akhirnya jadi efeknya berantai panjang, benar. makin gede. Ya itu Iya, informasi yang di sini udah salah, sampai ke sana totally beda, yang akhirnya apaan Salah sih semua gitu loh, salah itu. semua. Ya kalau misalnya itu nggak ada efek buruknya, Iya. kalau ada efek buruknya itu mengerikan gitu Iya, loh. Berarti bahaya. termasuk kayak berita-berita hoax itu ya. Nah, iya. Nah, hati-hati daripada kita menyebarkan berita hoax, Mendingan sebaiknya cari diam. tahu dulu. Diam. Oh, salah. iya kita kalau cari mau tahu cari dulu tahu kalau dulu. memang ini. Tapi kalau memang kita Nggak tahu yakin, beneran diam. nggak yakin, udah mendingan diam gitu istilahnya. Oke. Ya udah, yuk kita sekarang mendingan cari informasi biar kita diam. Kirain mari Udahlah kita diam aja dulu. Iya, maksudnya Mari kita diam sampai nunggu emas itu datang. ya udah, mari diam dimulai. Ya wes itu aja kali ya. Iya, Sip, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.